Bab 2876. Tanpa Malam tertawa dingin, lalu berkata, Sam memang pantas mati, tapi dia sendiri bagaimana mungkin bisa memaksa ayah dan ibuku ke jalan buntu. Siapa yang bisa memahami penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun? Saat itu, seorang pria tua berambut putih berdiri, lalu berkata, lalu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu ingin semua kultivator berlutut, lalu meminta maaf pada ayah dan ibumu, baru kamu akan puas? Hehe, tanpa Malan tertawa marah, menatap dingin pria tua berambut putih itu sejenak, lalu berkata, kalau ayah dan ibuku masih hidup, mungkin aku bisa memaafkan kalian semua kalau kalian berlutut meminta maaf pada mereka. Tapi sekarang, kalian sudah nggak punya kesempatan itu lagi. Karena dari awal semuanya sudah nggak adil, biarlah ketidakadilan ini berlanjut hingga semuanya benar-benar berakhir. Lanjutnya, tatapan dingin tanpa Malam menyapu semua orang, lalu dia berkata, kalian pasti nggak menyangka kalau semua ini akan berbalik, kan? Sayangnya, kalian nggak punya pilihan lagi. Aku akan menghitung sampai 3, lalu kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. 1, 2. Begitu tanpa Malam mengucapkan 2 angka itu, seketika ribuan kultivator marah, serentak menyerang tanpa Malam. Pertempuran pun meletus dalam sekejap. Surya berdiri di atas gunung bersalju, melihat ribuan cahaya putih di langit berkumpul menuju satu titik, lalu dalam sekejap membentuk bola cahaya putih raksasa. Boom, boom, setelah beberapa ledakan dahsyat, bola cahaya putih itu meledak. Ratusan hingga ribuan kultivator di dekat pusat bola cahaya langsung hancur menjadi debu akibat ledakan dahsyat tersebut. Sementara itu, gelombang kejut menyebar, menghancurkan ribuan kultivator di sekitarnya hingga berkeping-keping. Meskipun sebagian besar kultivator segera mengaktifkan perisai pertahanan mereka, tapi gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu terlalu kuat. Kekuatan ini langsung menghancurkan perisai mereka. Dari ribuan kultivator, setidaknya setengah dari mereka hancur menjadi debu akibat ledakan bola energi tersebut. Meskipun para kultivator yang tersisa berhasil selamat, banyak di antaranya yang mengalami luka parah. Sementara Hayden dan yang lainnya, karena memiliki kekuatan lebih dari 1.000.000 tahun, mereka hanya menderita luka ringan. Namun, ledakan tadi menyadarkan semua orang akan betapa mengerikannya tanpa Malam. Sebuah ledakan bola cahaya energi bisa dengan mudah memusnahkan ribuan kultivator. Jika dia dibiarkan melepaskan beberapa ledakan lagi, kemungkinan semuanya akan mati dalam pertempuran ini. Berpencar, semuanya berpencar. Felton, penguasa dunia naga biru saat ini, berteriak dengan keras. Dia berharap para kultivator akan mundur. Namun, karena ledakan tadi sudah menyebabkan banyak kultivator terluka, ini tak diragukan lagi sudah menjadi penghinaan bagi mereka. Bagaimanapun juga, mereka yang menyerang tanpa Malam kali ini adalah kultivator terkuat di ruang atas. Para kultivator ini sudah lama tidak mengalami penghinaan semacam ini. Mereka bisa mengabaikan masalah hidup dan mati, tapi mereka harus melindungi martabat mereka. Saat ini, serangan tanpa Malam membangkitkan amarah dalam hati setiap kultivator. Mereka tidak lagi memedulikan kata-kata Felton, langsung serentak menyerang tanpa Malam. Karena kamu nggak mau memaafkan kami, mati saja kamu. Matilah, semua orang berteriak penuh amarah. Kemudian, mereka menyerang tanpa Malan dan Yosefa secara serentak. Hayden juga berada di antara kerumunan itu. Dia menciptakan sebuah bola cahaya, lalu menembakkannya. Bab 2877. Ratusan hingga ribuan serangan itu seperti meteor yang melesat, menyerang ke arah tanpa Malam dan Yosefa yang ada di tengah kerumunan. Namun, tanpa Malam dan Yosefa hanya saling bertatapan, lalu tersenyum. Tidak ada sedikit pun ketakutan di wajah mereka. Kemudian, tanpa Malam menggenggam tangan Yosefa. Pada saat mereka saling menggenggam tangan satu sama lain, sebuah ruang berwarna emas pucat tiba-tiba terbentuk. Di dalam ruang emas pucat itu, serangan energi yang ditembakkan oleh para kultivator dengan mudah menembusnya, melesat ke segala penjuru. Para kultivator yang awalnya penuh dengan percaya diri, tiba-tiba terkejut. Semua orang berpikir bahwa tanpa Malam dan Yosefa tidak mungkin bisa menahan serangan itu. Namun,
Sekarang bola-bola energi yang mereka buat justru menembus ruang emas pucat, lalu melesat ke segala arah. Bola-bola energi itu adalah serangan terkuat dari setiap kultivator. Namun, sekarang serangan itu malah berbalik menyerang kerumunan. Para kultivator tidak sempat menghindar. Bola-bola energi itu mengejar mereka, lalu ledakan demi ledakan pun terjadi, membuat satu demi satu kultivator gugur. Saat Hayden melihat sebuah bola cahaya putih melesat dengan cepat ke arahnya, dia segera membentuk perisai untuk menahannya. Boom! Bola energi itu menghantam perisai dengan suara keras. Hampir pada waktu yang bersamaan, perisai dan bola energi itu hancur menjadi debu. Meskipun Hayden berhasil menahan satu serangan bola energi, di sekitarnya muncul banyak bola energi lainnya. Sialan! Hayden menggertakkan gigi, lalu mengumpat sambil terengah-engah. Perisai tadi sudah menguras energi di dalam tubuhnya. Sekarang, dia tidak bisa lagi membentuk perisai dalam waktu singkat. Hayden melihat bola-bola cahaya yang muncul di sekitarnya dengan penuh rasa tidak rela. Pak Hayden, pada saat itu, terdengar suara Surya dari belakang. Sebuah tangan menepuk bahu Hayden, lalu dalam sekejap Hayden ditarik masuk ke dalam ruang penghalang. Surya! Hayden menoleh menatap ke arah Surya, lalu bertanya dengan terkejut, "Kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku memintamu menjaga kediaman?" Surya menjawab, "Pak Hayden, kamu pernah menyelamatkanku, sekarang aku di sini untuk membantumu." "Kamu datang untuk membantuku, hanya dengan kemampuanmu. Apa kamu sanggup?" tanya Hayden. Hayden mengerutkan kening sambil menatap Surya, lalu memalingkan pandangannya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah bola energi melesat ke arahnya. Hayden yang panik langsung berteriak, "Awas!" Hayden bergerak cepat, berdiri di depan Surya, bersiap untuk menghadapi bola energi itu. Namun, pada saat itu, bola energi itu justru menembus tubuh Hayden, sebelum akhirnya terbang menjauh. Ini, ekspresi terkejut terlihat di wajah Hayden. Surya berkata, "Pak Hayden, apa kamu lupa kalau aku adalah kultivator klan naga? Sekarang aku sudah memahami esensi sebenarnya dari dimensi naga terperangkap. Aku bisa menciptakan ruang dengan bebas di alam semesta ini." "Apa, kamu benar-benar bisa menciptakan ruang?" tanya Hayden. Hayden menatap Surya dengan keterkejutan. Pada saat itu, ruang emas pucat memancarkan sinar-sinar yang menyilaukan. Sinar ini berubah menjadi panah cahaya yang melesat keluar, membunuh para kultivator di sekitarnya. Dalam sekejap, dari yang awalnya ada ribuan kultivator di langit, hanya tersisa puluhan saja sekarang. Segera setelah itu, ruang emas pucat menghilang. Tanpa Malam muncul di udara, berkata dengan dingin, "Apakah ini yang disebut orang kuat di dunia naga biru? Kenapa semuanya begitu lemah? Nggak ada yang layak dilawan." Saat itu, penguasa dunia naga biru, Felton, berkata, "Tanpa Malam, kamu sudah membunuh para kultivator yang dulu memusuhi ayah dan ibumu. Sekarang, para kultivator terkuat di dunia naga biru sudah kamu bantal. Bahkan kamu sudah menghancurkan dunia naga emas dan dunia naga perak. Setelah mencapai tahap ini, rasa bencimu seharusnya sudah mereda, kan? Bagaimana kalau kamu berhenti sekarang? Kita, anggap semua yang sudah terjadi ini selesai. Aku berjanji kalau kamu dan Yosefa bisa menjalani kehidupan sebagai penguasa kota. Bahkan setelah dunia naga emas dan dunia naga perak dibangun kembali, kamu bisa memilih salah satu dunia untuk menjadi penguasanya. Bagaimana menurutmu?" Lanjutnya, bab 2878. Tanpa Malam menatap Felton dengan tatapan dingin sambil berkata, "Karena semuanya sudah dimulai, nggak akan ada akhirnya. Kalau aku nggak mengubah tatanan ruang atas, hatiku nggak akan tenang. Felton, mereka semua sudah mati. Sekarang adalah giliranmu." "Kurang ajar, beraninya kamu berbicara dengan penguasa dunia naga biru seperti itu. Tanpa Malam, terimalah kematianmu." Puluhan kultivator yang melindungi Felton berubah menjadi bayangan secara serentak, lalu bergegas menyerang Tanpa Malam. Tanpa Malam mendengus dingin, lalu berkata, "Kalian seperti semut yang mencoba menggoyang pohon besar, sungguh konyol. Sekarang, aku akan membuat kalian merasakan kekuatan dari garis keturunan darah kuno api kuning." Setelah berkata demikian,
tanpa malam melambaikan tangan kanannya, membuat sebuah pedang cahaya putih muncul di tangannya. Dengan kedua tangan memegang pedang tersebut, tanpa malam mengayunkannya dengan kuat, mengirimkan tebasan pedang. Tiba-tiba, gelombang energi pedang yang kuat menyapu keluar. Meskipun puluhan kultivator tersebut telah mengaktifkan perisai pertahanan, sayangnya perisai mereka lenyap saat bersentuhan dengan gelombang energi pedang. Puluhan orang itu terbunuh dalam sekejap. Setelah menewaskan puluhan orang itu, gelombang energi pedang tidak berhenti, melainkan terus melaju ke depan. Melihat hal itu, Hayden berkata, "Surya, bisakah kamu membawa Pak Felton juga ke dalam dimensi naga terperangkap milikmu?" "Tentu saja, enggak masalah," jawab Surya. Segera setelah itu, Surya mengarahkan dimensi naga terperangkap ke arah Felton. Setelah mendekati Felton dari belakang, Surya menepuk bahu Felton, menariknya masuk ke dalam dimensi naga terperangkap. Begitu Felton memasuki dimensi naga terperangkap, gelombang energi pedang menyapu, langsung menembus ruang tersebut. Energi itu terus menyebar hingga akhirnya menghilang di kejauhan. "Surya, ternyata kamu lagi." Tanpa malam mengangkat pedang cahaya putihnya, menunjuk ke arah Surya sambil berkata, "Kalau kamu segera mengeluarkan dua orang itu dari ruangmu sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau enggak, aku akan membunuhmu." "Apa?" Hayden mengerutkan kening sambil bertanya, "Surya, dia mengenalmu." "Ya, kali ini aku yang membawanya ke ruang atas. Hanya saja, aku nggak menyangka dia bisa bangkit kembali. Terlebih lagi, aku nggak menyangka dia akan menghancurkan dunia naga emas dan dunia naga perak," jawab Surya. "Apa, kamu?" Hayden dan Felton sangat terkejut mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa Surya adalah orang yang membawa tanpa malam ke ruang atas. Namun, sebenarnya Surya tidak tahu bahwa tanpa malam masih hidup. Dia juga tidak tahu situasi yang sebenarnya. Kemudian, Surya mulai menceritakan apa yang terjadi di dunia cermin perunggu. Hayden dan Felton pun mengerti. Hayden berkata, "Jadi begitu. Tampaknya tanpa malam ini memang sudah berkembang pesat di ruang bumi. Dia bahkan menggabungkan kesadaran spiritualnya ke dalam cermin perunggu itu. Sekarang, satu-satunya cara untuk benar-benar membunuh tanpa malam adalah dengan menghancurkan cermin itu." Felton berkata, "Aku hanya pernah mendengar sekilas nama tanpa malam sebelumnya. Tapi aku nggak menyangka dia memiliki strategi sedemikian rupa. Membunuhnya pasti akan sangat sulit." Pada saat itu, tanpa malam yang berdiri di udara menatap dingin ke arah tiga orang di dalam dimensi naga terperangkap, lalu berkata, "Tampaknya kamu nggak mau menyerahkan mereka. Baiklah, kalau begitu, mati saja kamu bersama mereka." Setelah berkata demikian, tanpa malam mengangkat pedang cahaya putihnya. Di luar cahaya putih itu, api hitam berkumpul melingkari pedang tersebut. Pada saat itu, tanpa malam tampak seperti dewa kematian yang turun ke dunia. Matanya memancarkan kilatan dingin. Dengan kedua tangan memegang pedang cahaya putih, dia mengayunkannya ke arah dimensi naga terperangkap. Bab 2879. Gawat, itu adalah aturan api hitam yang bisa merobek ruang. Cepat menghindar. Felton mendorong Surya. Seketika itu juga, mereka berdua mundur dengan cepat ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, gelombang energi pedang hitam menyerang, langsung membelah dimensi naga terperangkap menjadi dua bagian. Dimensi naga terperangkap segera berubah menjadi energi naga yang perlahan menghilang. Surya, Hayden dan Felton melayang di udara, berhadapan langsung dengan tanpa malam. "Hahaha, tadi kalian ingin melarikan diri, kan? Kenapa sekarang kalian jadi seperti ini? Aku akan memberitahu kalian, pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhir kalian, juga pertarungan terakhir bagi dunia naga biru di ruang atas. Mati saja kalian semua." Tanpa malam berteriak marah sambil mengayunkan pedangnya. Gelombang energi pedang hitam yang kuat seketika menyapu, membuat ketiga orang itu tidak bisa bergerak di bawah tekanan yang luar biasa. Saat gelombang energi pedang hitam hampir mengenai mereka, tiba-tiba muncul sosok emas di depan mereka. Pria tersebut dengan cepat membuat segel dengan kedua tangan sambil mengucapkan mantra. Seketika itu juga, riak muncul pada ruang di depannya, membentuk pusaran hitam.
Gelombang energi pedang yang dilepaskan tanpa malam langsung diserap oleh pusaran hitam itu. Dalam sekejap mata, pertarungan tersebut berhasil ditahan. Tanpa malam menatap dengan kaget. Matanya berkedut 2 kali, lalu dia berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangiku?" Pada saat ini, kultivator yang mengenakan set baju besi emas itu tersenyum, lalu berkata, "Tanpa malam, kamu memang kuat, kamu bisa menghancurkan dunia naga emas dan dunia naga perak dengan kekuatanmu sendiri. Tapi maaf, waktu kehancuran ruang atas belum tiba. Jadi sebagai penjaga ruang, aku berkewajiban menjaga kedamaian ruang atas." Penjaga ruang, sudut mata tanpa malam berkedut keras. Dia menggertakkan gigi sambil berkata, "Akhirnya kamu muncul. Tapi meski begitu, kamu nggak akan bisa mengubah apapun. Karena ruang atas pasti akan hancur." Setelah berkata demikian, tanpa malam mengayunkan pedang di tangannya, melepaskan beberapa serangan berturut-turut. Gelombang energi pedang yang kuat menyapu, menciptakan celah hitam di langit, seolah-olah ruang sudah terbelah. Penjaga ruang kembali membuat segel dengan kedua tangan sambil mengucapkan mantra. Sekali lagi, dia menciptakan pusaran hitam. Puluhan gelombang energi pedang menghantam pusaran hitam itu, seketika terserap tanpa bekas. "Apa, kamu?" Tanpa malam menatap penjaga ruang dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa serangan terkuatnya, yang bisa merobek ruang, dengan mudah diserap oleh penjaga ruang, lalu diubah menjadi energinya. Penjaga ruang menatap tanpa malam dengan mata penuh belas kasih sambil berujar, "Masa lalumu memang pahit, penuh dengan kemalangan dan kebencian. Aku bisa merasakan semua itu. Jadi aku merasa aku harus memberimu kesempatan. Tanpa malam, kalau sekarang kamu menghentikan rencanamu untuk menghancurkan dunia naga biru, aku bisa memberimu posisi sebagai penguasa dunia naga emas. Di masa depan, kamu juga bisa memiliki kedudukan tertinggi," lanjut penjaga ruang. Tanpa malam membentak dengan marah, "Aku nggak butuh belas kasihanmu. Pertarungan antara kita baru saja dimulai." Dalam sekejap, tanpa malam melepaskan aura energi yang kuat, lalu dengan cepat muncul di belakang penjaga ruang. Dia mengangkat pedang cahaya putihnya, menghunuskan pedangnya ke punggung penjaga ruang. Namun, pada saat itu penjaga ruang berubah menjadi bayangan. Detik berikutnya, dia muncul di sisi kiri tanpa malam. Bagaimana ini mungkin? Penjaga ruang menendang dada tanpa malam, membuatnya langsung terlempar. Dalam sekejap, penjaga ruang berubah menjadi bayangan lagi, muncul kembali di sisi kiri tanpa malam. Dalam waktu kurang dari 1 menit, penjaga ruang muncul di samping tanpa malam dengan tiba-tiba sebanyak 28 kali. Selain itu, setiap kemunculan selalu berada di posisi yang paling menguntungkan. Bisa dikatakan bahwa setiap kali penjaga ruang muncul, dia bisa dengan mudah menyerang titik vital tanpa malam. Bab 2880. Meskipun tanpa malam sangat kuat, di depan penjaga ruang dia hanya bisa dipukuli. Tubuhnya menerima puluhan tendangan. Kemudian, penjaga ruang menendang tanpa malam hingga terbang. Kali ini, penjaga ruang tidak mengejarnya lagi, melainkan melihat tanpa malam yang melayang di udara sambil berkata, "Sekarang, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Pilih untuk tunduk atau mati, beri aku jawabanmu." Pada saat ini, Yosefa yang berdiri di samping sudah tampak sedikit panik. Meskipun tanpa malam telah menghancurkan dunia naga emas dan dunia naga perak, itu terjadi ketika penjaga ruang belum turun tangan. Sekarang, menghadapi penjaga ruang, tanpa malam sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika terus bersikap keras kepala, dia mungkin akan mati di sini. Yosefa berkata, "Sayang, mari kita kembali ke ruang bumi. Aku bersedia menemanimu di sana selamanya." "Enggak, karena kita sudah keluar, kita nggak akan pernah kembali." "Apa artinya seorang penjaga ruang? Aku akan membunuhnya sekarang juga, lalu aku akan membunuh semua penjaga ruang di dunia naga biru. Aku mau menghancurkan dunia naga biru, lalu membangun kembali ruang atas. Mati saja kamu, penjaga ruang." Kilatan dingin penuh amarah melintas di mata tanpa malam. Dalam sekejap, tanpa malam muncul di depan penjaga ruang. Namun, saat tanpa malam mengangkat pedang cahaya putih di tangannya, penjaga ruang mengulurkan tangan kanannya, dengan cepat mengetuk beberapa kali di udara.
Setiap ketukan disertai dengan kilatan cahaya emas, menciptakan gelombang getaran di ruang. Setelah beberapa kali, tanpa malam yang awalnya menyerang dengan sekuat tenaga tiba-tiba berhenti, seolah-olah ruang sudah membeku. Penjaga ruang berkata dengan ekspresi bosan, "Matilah, dasar kamu orang sombong." Setelah berkata begitu, penjaga ruang dengan santal mengetuk. Tubuh tanpa malam langsung hancur menjadi serpihan yang terbang terbawa angin. Enggak, Yosefa melompat terbang mendekat, berusaha meraih tanpa malam yang telah berubah menjadi serpihan. Sayangnya, tanpa malam sudah terbang terbawa angin, sementara Yosefa hanya bisa memeluk udara kosong. Seketika itu, air mata mengalir deras dari sudut matanya. Yosefa terisak sambil bergumam, "Sayangku." Begitu melihat pemandangan ini, wajah penjaga ruang menjadi muram. Dia berkata, "Karena kamu sangat mencintainya, aku akan mengirimmu untuk menemuinya." Setelah mengatakan itu, penjaga ruang dengan cepat muncul di belakang Yosefa, lalu menghantam punggungnya dengan satu pukulan. Seketika itu, Yosefa berubah menjadi juga serpihan yang terbang terbawa angin. Surya berteriak saat melihat ini, "Hei, apa kamu nggak merasa ini terlalu berlebihan?" Meskipun Surya merasakan sedikit permusuhan terhadap tanpa malam dan Yosefa, tapi pada awalnya tanpa malam sudah memberikan cermin perunggu padanya, hingga Surya bisa memiliki identitas dan status seperti sekarang. Sekarang, melihat penjaga ruang dengan mudah membunuh tanpa malam dan Yosefa di depannya, Surya merasa sangat tidak tega. Kenapa? Apa kamu merasa kasihan pada mereka?" tanya penjaga ruang sambil menoleh ke arah Surya. Ketika mata mereka bertemu, Surya langsung terdiam. Namun, pada saat itu cahaya emas tiba-tiba muncul di langit. Sebuah cermin perunggu terbang keluar. Penjaga ruang menarik cermin perunggu itu dengan kuat ke tangannya. Cermin perunggu itu terus berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjaga ruang. Tadi aku sudah merasa ada yang nggak beres. Ternyata tubuh aslimu sudah menyatu dengan cermin perunggu ini. Melihat cermin perunggu itu, mata Surya tampak terbelalak. Bagaimanapun juga, dunia dalam cermin perunggu ini bisa menciptakan laju waktu 1000 kali lebih cepat dari dunia luar. Ini jelas merupakan harta yang sangat berharga. Surya berkata, "Hei, jangan." Boom! Namun, semuanya sudah terlambat. Kata-kata Surya belum selesai, tapi cermin perunggu itu sudah meledak di tangan penjaga ruang, berubah menjadi serpihan dalam sekejap. Bab 2881. Pada saat itu, sudut bibir penjaga ruang melengkung ke atas sedikit. Dia menoleh untuk menatap Surya. Sekarang, dia mulai merasa tertarik pada Surya ini. Biasanya, para kultivator selalu menghormatinya. Bahkan Felton, penguasa dunia naga biru, harus memberi salam sebagai tanda hormat. Namun, pria bernama Surya ini berkali-kali mencoba menghentikannya. Penjaga ruang berkata, "Kenapa? Kamu sangat menyesalinya, kan?" Surya menjawab dengan penuh amarah, "Kenapa kamu menghancurkan cermin perunggu ini? Apa kamu tahu kalau ini sangat penting bagiku? Aku sangat membutuhkan cermin perunggu ini, tapi kamu malah menghancurkannya. Maksudmu seperti ini." Penjaga ruang menggunakan pikirannya, membuat serpihan yang tersebar terbang kembali ke arahnya, lalu berkumpul untuk membentuk cermin perunggu. Ini, Surya terkejut melihat pemandangan di depannya. Penjaga ruang benar-benar bisa membentuk ulang cermin perunggu. Bagaimana ini mungkin? Apakah benda yang hancur bisa dibentuk ulang? Sudut bibir penjaga ruang melengkung sedikit ke atas. Dia menyerahkan cermin perunggu itu pada Surya, lalu berkata, "Kamu ingin aku memberikannya padamu, kan?" "Aku, benar nggak apa?" Surya melihat cermin perunggu itu. Dalam sekejap, cermin perunggu itu tiba-tiba berubah menjadi serpihan lagi, terbang terbawa angin. Penjaga ruang berkata, "Jangan lupa, aku adalah penjaga ruang. Apapun yang sudah dihancurkan olehku nggak punya hak untuk muncul kembali di ruang ini." Setelah mengatakan itu, penjaga ruang berbalik, hendak melangkah pergi. Surya melihat punggung penjaga ruang, lalu berlutut dengan suara keras sambil berkata, "Pak penjaga ruang, aku mohon padamu, izinkan aku menjadi pelayanmu." Setelah mendengar itu, penjaga ruang berbalik untuk melihat ke arah Surya, lalu berkata, "Kamu ingin menjadi pelayanku? Aku pikir,
nggak ada kultivator klan naga yang akan dengan mudah berlutut. Ternyata kamu adalah pengecualian. Hahaha, kultivator klan naga ingin menjadi pelayanku. Sungguh lucu. Apa kamu nggak takut mempermalukan klan naga? Surya tetap berlutut di sana. Dia menundukkan kepala sambil menjawab, kalau aku bisa mendapatkan kembali semua yang hilang dariku, aku bersedia meski harus menjadi pelayanmu. Wajah penjaga ruang berubah menjadi serius. Dia melihat Surya, kemudian berbalik untuk berjalan pergi. Sambil berjalan, dia berkata, ingin menjadi pelayanku. Setidaknya kamu perlu memiliki kekuatan 2 juta tahun. Tapi kamu hanya memiliki kekuatan 200.000 tahun. Kamu masih jauh dari layak, teruslah berusaha. Setelah berkata demikian, penjaga ruang menghilang tanpa jejak. Hayden membantu Surya bangkit dari tanah, lalu berkata, bangunlah, Pak Sylvan adalah orang yang sangat ketat. Surya, kalau kamu ingin menjadi pelayan Pak Sylvan, teruslah berusaha. Surya, melihat ke arah kepergian Sylvan, tenggelam dalam keheningan. Di ruang atas saat ini, Haria ada 5 penjaga ruang. 3 di antaranya adalah seorang pria dan 2 lainnya adalah wanita. Mereka adalah Sylvan, Richardson, Doran, Serena, juga Karen. 5 orang ini bersama-sama menjaga poros pusat alam semesta, menangani berbagai kejadian aneh yang tiba-tiba muncul di alam semesta. Rumornya, di antara kelirna orang tersebut, kekuatan Richardson adalah yang terbesar. Surya awalnya ingin menjadi pelayan Richardson, tapi setelah mendengar Richardson sedang menjalani pelatihan tertutup, Surya merasa sangat kecewa. Kali ini, kemunculan Sylvan membuat api yang padam di dalam hati Surya kembali menyala. Penjaga ruang yang dulu tampak tidak terjangkau, kini telah dilihat Surya dengan mata kepalanya sendiri. Keinginan untuk menjadi pelayan penjaga ruang tidak lagi terasa tidak tergapai. Surya menguatkan tekad dalam hatinya. Setelah kembali ke pegunungan bersalju, Surya kembali memasuki dimensi naga terperangkap. Dalam ruang tersebut, Surya terus berlatih dengan gigih. Setelah berlatih selama 300.000 tahun, akhirnya Surya berhasil meningkatkan laju waktu di dimensi naga terperangkap hingga 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Bab 2882. Ketika Surya keluar dari dimensi naga terperangkap, Hayden tersenyum sambil berkata, "Selamat, Surya, kamu sudah berhasil." "Enggak, ini baru permulaan," balas Surya. Meskipun Surya sudah berlatih di dimensi naga terperangkap selama 300.000 tahun, di dunia luar hanya 10.000 tahun yang telah berlalu. Namun, waktu ini sudah terasa sangat lama bagi Surya. Kematian Oberon dan Hamdan membuat Surya merasa sangat bersalah. Dulu dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang, Surya tidak ingin melewatkan kesempatan ini lagi. "Hehe," Hayden bertanya, "kenapa? Apakah kamu masih nggak bisa melupakan masa lalu? 300.000 tahun masih belum bisa mengubah pikiranmu. Kamu masih ingin menjadi pelayan penjaga ruang, lalu kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan teman-temanmu." "Ya," jawab Surya dengan tegas. "Tapi, apa kamu pernah berpikir kalau mungkin, apa yang kamu pertahankan ini nggak ada artinya?" Setelah berkata demikian, Hayden mengambil sebotol bir, lalu menenggaknya. Surya menanggapi dengan ekspresi dingin, "Mungkin orang lain berpikir kalau ini nggak ada artinya, tapi bagiku, ini sangat berarti. Kalau aku nggak bisa menyelesaikan ini dengan caraku sendiri, aku akan selalu membenci diriku sendiri." Setelah menghabiskan bir, Hayden meletakkan botol bir. Dia menyeka sisa bir di sudut mulutnya, mengambil koran di atas meja, lalu bertanya, "Surya, apa sampai sekarang kamu masih belum mengerti?" "Mengerti apa?" tanya Surya. Hayden dan Surya saling melempar tatapan. Kemudian, Hayden berkata dengan tenang, "Semua yang kamu lakukan nggak ada artinya, karena disinilah sumber dari ruang. Ruang atas adalah akar dari segala kejadian. Semua ruang beroperasi mengikuti hukum tertentu, sementara penjaga ruang adalah pengubah serta penjaga agar ruang berjalan normal. Kalau kamu masih belum mengerti, aku akan memberitahumu. Kamu bisa menganggap tempat ini sebagai sumber dari segalanya. Semua hal dimulai dari sini, lalu akhirnya akan kembali ke sini. Semua yang terjadi di ruang tengah dan ruang bawah adalah hasil dari operasi waktu yang nggak terhindarkan. Jadi,
Kalau begitu, kenapa kamu harus pergi ke ruang tengah atau ruang bawah, mencari jawaban yang katanya ada di masa lalu? Dengan cara itu, kamu akan melawan penjaga ruang. Apa kamu pikir mereka akan mengizinkanmu melakukan itu? Surya tampak menelan ludah. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil sebotol bir dari kotak es, membuka tutupnya dengan giginya, lalu meminum birnya hingga habis. Setelah melihat botol bir itu sejenak, Surya meletakkannya di atas meja, lalu berkata, "Pak Hayden, kalau segala sesuatu memiliki jawaban, aku lebih berharap jawaban itu berasal dari diriku sendiri, bukan dari takdir. Apa Pak Hayden nggak mau memberikan jawaban yang memuaskan untuk masa lalu dan masa depanmu sendiri? Kenangan selalu adalah hal yang terlalu berat. Kebanyakan orang akhirnya tidak bisa mengubah bagian menyakitkan dari kenangan mereka." Hayden membuka mulutnya. Awalnya dia berniat menasihati Surya, tetapi akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, dia berujar, "Sekarang kamu hanya memiliki kekuatan 500.000 tahun. Meskipun dimensi naga terperangkap milikmu bisa meningkatkan kecepatan waktu hingga 100 kali lipat. Kamu masih perlu berlatih selama 15.000 tahun lagi. Setelah 15.000 tahun, ketika kekuatanmu mencapai 2 juta tahun, barulah kamu benar-benar memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi pemilihan pelayan penjaga ruang. Meski begitu, kamu mungkin belum tentu berhasil. Nggak masalah, aku yakin cepat atau lambat aku akan berhasil," balas Surya. Bab 2883. Setelah melewati 10.000 tahun, Surya makin mantap dengan pemikirannya. Setelah berdiskusi dengan Hayden, Surya kembali ke dimensi naga terperangkap untuk melanjutkan latihannya. Waktu berlalu dengan cepat di luar. Dunia naga emas dan dunia naga perak sudah dibangun kembali, sementara jumlah kultivator di ruang atas pun bertambah. Namun, karena perang besar terakhir kalinya, membuat sebagian besar kultivator dengan kekuatan di atas 1 juta tahun terbunuh. Oleh karena itu, di dunia naga emas dan dunia naga perak yang baru, kekuatan kultivator pada umumnya adalah di bawah 1 juta tahun. Setelah 15.000 tahun berlalu, kekuatan Surya akhirnya berhasil mencapai 2 juta tahun. Saat Surya mencapai kekuatan 2 juta tahun, darah dalam tubuhnya bergejolak, sinar merah membumbung tinggi ke langit, menyelimuti Surya. Dalam cahaya tersebut, bayangan seekor naga api merah terus bergerak sambil mengeluarkan suara raungan, "Ini." Setelah cahaya merah memudar, Surya masih berdiri di sana dengan ekspresi terkejut. Hayden menyerahkan sebotol bir pada Surya sembari berkata, "Selamat, kekuatanmu sudah mencapai 2 juta tahun. Setiap kultivator dari ruang dan identitas yang berbeda akan membangkitkan kekuatan garis bintang mereka saat mencapai kekuatan 2 juta tahun. Garis bintangmu adalah naga api. Ini membuktikan bahwa kamu adalah keturunan klan naga api." "Garis bintang, apa maksudnya?" Surya bertanya dengan ekspresi bingung. Kemudian, Hayden menjelaskan asal-usul garis bintang kepada Surya. Ternyata, garis bintang adalah jaringan bintang di langit ruang atas yang mirip dengan konstelasi di ruang bumi. Contohnya seperti Ursa Mayor, Ursa Minor, serta 28 konstelasi. Persamaannya adalah keduanya dapat memengaruhi kultivator yang lahir di bawah posisi bintang yang sesuai. Sementara perbedaannya adalah ruang yang berbeda. Bintang-bintang di ruang bumi hanya mencakup ruang bumi, tidak dapat memengaruhi ruang di luar bumi. Namun, garis bintang di ruang atas dapat memengaruhi setiap ruang, seolah-olah hal itu tertanam dalam tulang manusia. Surya membangkitkan kekuatan garis bintangnya, membuktikan bahwa dirinya berasal dari klan naga api. Tanda di punggung Surya, tanda lahir yang sudah ada sejak dia lahir, makin memperkuat posisi Surya dalam klan naga apel. Kamu mungkin adalah pangeran klan naga api yang bereinkarnasi, memasuki dunia reinkarnasi. Kalau enggak mungkin ada tanda lahir naga api di punggungmu. Setelah mendengar penjelasan Hayden, Surya sedikit mengerti. Kemudian, dia berkata dengan mengernyitkan dahi, "Tapi meski aku sudah berada di ruang atas cukup lama, aku belum pernah melihat klan naga api. Bahkan naga biasa pun belum pernah aku lihat. Apakah mungkin karena suatu bencana terjadi di masa lalu sehingga klan naga sekarang sudah nggak ada lagi?" Hayden menggelengkan kepala,
menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu banyak tentang hal ini. Meskipun ada banyak rumor tentang klan naga di ruang atas, hampir tidak ada yang pernah melihat naga yang sesungguhnya kecuali para kultivator klan naga. Mungkin, seperti yang Surya katakan, klan naga yang kuno ini mengalami bencana beberapa ribu tahun yang lalu, hingga sekarang sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, Surya merasa sedih akan hal ini. Namun, meskipun begitu, Surya tetap mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi seleksi penjaga ruang 5 tahun kemudian. Kompetisi seleksi penjaga ruang diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Terakhir kali diadakan adalah 8.000 tahun yang lalu. Seharusnya harus menunggu 2.000 tahun lagi sebelum kompetisi pemilihan pelayan dapat diadakan kembali. Namun, entah mengapa kali ini diadakan 2.000 tahun lebih awal. Oleh karena itu, hal ini membuat Surya sangat senang. Karena jika dia bisa menjadi pelayan penjaga ruang, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Namun, sekarang masih ada 5 tahun sebelum seleksi dimulai. Dalam 5 tahun ini, Surya berencana untuk memulihkan diri serta melakukan satu hal yang sangat penting. Malamnya, setelah Hayden beristirahat, Surya langsung masuk ke dalam ruang penyimpanan dari kamarnya. Ketika Surya baru saja memasuki ruang penyimpanan, suara tua yang familiar tiba-tiba terdengar di langit, aura naga yang begitu familiar. Kamu sudah menjadi kuat, kultivator klan naga milikku. Bab 2884. Surya menatap langit yang gelap, lalu berkata, Senior, aku sudah membangkitkan kekuatan garis bintang, yang membuktikan kalau aku adalah keturunan klan naga api. Aku dan Senior bisa dibilang berasal dari klan yang sama. Bolehkah aku bertemu denganmu? Kekuatan garis bintang. Tampaknya kamu memang seorang kultivator yang kuat. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu belum memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Teruslah berusaha, anak muda. Setelah mengatakan itu, suara di langit benar-benar menghilang. Tidak peduli seberapa keras Surya memanggil, Dewa Naga tidak lagi menjawab. Dengan berat hati, Surya berjalan menuju altar Dewa Naga. Dulu di ruang tengah, Surya berhasil mengumpulkan 100 juta cincin dimensi dalam waktu 10 tahun. Dia berencana untuk mempersembahkan mereka di altar Dewa Naga untuk mendapatkan lebih banyak peralatan dan pil obat. Namun, setelah menukarkan gelang naga emas, altar Dewa Naga tersegel selama 100 tahun secara otomatis. Berbagai peristiwa yang terjadi kemudian membuat Surya bertekad untuk terus berlatih tanpa henti. Setelah puluhan ribu tahun, Surya hampir lupa bahwa dia masih bisa menukar rahmat naga di altar Dewa Naga untuk mendapatkan peralatan dan pil obat yang lebih baik. Kali ini, kompetisi pemilihan pelayan penjaga ruang pasti sangat sulit. Tidak akan mudah untuk melaluinya. Bahkan, kemungkinan besar akan ada kultivator dengan kekuatan jauh di atasnya yang ikut serta. Untuk bisa menonjolkan diri dalam kompetisi, mengalahkan mereka, hingga akhirnya menjadi pelayan penjaga ruang, Surya harus mempersiapkan diri sebelumnya. Sekarang, 100 juta cincin dimensi ini adalah taruhan Surya. Setelah memikirkan hal ini, Surya tanpa ragu melemparkan 10 cincin dimensi ke dalam altar Dewa Naga. Setiap cincin dimensi ini berisi 10 juta cincin dimensi. Jadi 10 cincin berarti 100 juta cincin dimensi. Melihat api pucat yang menelan cincin dimensi, Surya merasa sangat bersemangat. Jika satu cincin dimensi dapat ditukar dengan 2 rahmat naga, 100 juta cincin ruang seharusnya dapat ditukar dengan 200 juta rahmat naga. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, mungkin setengah dari 100 juta cincin dimensi tersebut tidak valid. Jadi, akhirnya hanya setengahnya yang akan valid, yang berarti dia bisa menukar sekitar 100 juta rahmat naga. Mengingat kembali saat berada di ruang bumi, Surya menghabiskan banyak usaha untuk terus mencari benda antik yang mengandung energi. Setelah mempersembahkannya, dia mendapatkan rahmat naga. Pada waktu itu, sekali persembahan paling banyak dia hanya akan mendapat beberapa ratus rahmat naga. Mendapatkan 1000 rahmat naga sudah merupakan hal yang sangat sulit. Namun, ketika mencapai ruang tengah, segalanya berubah. Sekarang, Surya bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa memiliki ratusan juta rahmat naga. Meskipun memiliki ratusan juta cincin dimensi, tetapi di altar naga dewa,
hanya butuh belasan detik untuk semuanya dilebur dan diubah menjadi rahmat naga. Dengan hilangnya api pucat, Surya menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh melihat ke arah layar cahaya. Di layar cahaya tersebut, angka yang ditampilkan adalah 98.056 rahmat naga. Kali ini, dia mendapatkan 98 juta rahmat naga. Melihat angka ini, Surya merasa benar-benar terkejut. Meskipun tidak mencapai 100 juta rahmat naga, 98 juta rahmat naga juga sudah sangat banyak. Ini hampir membuat Surya tidak bisa bernapas seketika. Namun, mengingat kejadian di masa lalu, hati Surya tiba-tiba terasa berat. Kemudian, dia mengepalkan tangan, menahan kegembiraan dan sukacitanya, lalu melihat ke arah opsi penukaran di layar cahaya. Semua opsi penukaran di halaman pertama memancarkan cahaya perak. Dari item pertama hingga item ke-20 di bagian akhir, harga penukaran rahmat naga untuk setiap item adalah 98.056 rahmat naga. Ini membuat Surya merasa sangat terkejut. Bagaimanapun juga, kerja keras dirinya selama 10 tahun ini hanya bisa untuk menukarkan satu barang. Namun, setelah berpikir sejenak, Surya merasa bahwa karena rahmat naga yang diperlukan untuk penukaran meningkat, kualitas barang yang ditukar juga tentu ikut meningkat. Bab 2885. Surya sangat ingin tahu benda apa saja yang bisa ditukar dengan 98.056 rahmat naga. Bagaimanapun juga, barang yang mencapai level ini pastilah harta karun di dunia. Benda kedua adalah pedang cahaya. Pedang ini dapat membelah ruang dengan satu tebasan. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki pedang cahaya ini tidak akan terpengaruh oleh penghalang atau batasan apapun, bahkan memiliki sifat kekacauan, sehingga tidak akan hancur menjadi serpihan saat memasuki dimensi kekacauan. Berida ketiga adalah kapal ruang. Kapal ini dapat membawa kultivator ke ruang manapun dengan kecepatan aliran waktu yang sama dalam sekejap, sesuai dengan kehendak kultivator. Kapal ini juga memiliki sifat kekacauan, sehingga tidak akan hancur menjadi serpihan saat memasuki dimensi kekacauan. Saat melihat benda ketiga, mata Surya terbelalak. Awalnya dia berpikir bisa menggunakan kapal ruang ini untuk pergi ke ruang manapun. Namun, setelah membaca deskripsinya, dia baru menyadari bahwa kapal ruang hanya bisa pergi ke ruang dengan kecepatan aliran waktu yang sama. Benda ini tidak bisa kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Oleh karena itu, meskipun kapal ini bisa pergi ke banyak tempat dan memiliki fungsi teleportasi, tetapi bagi Surya itu menjadi kurang berarti. Surya mengalihkan pandangannya ke bawah lagi. Tatapannya mendarat pada pilihan keempat. Benda keempat adalah kotak harta langit bumi. Setelah melihatnya dengan saksama, Surya menyadari bahwa kotak harta langit bumi ini mirip dengan dunia cermin perunggu milik senior tanpa malam. Keduanya adalah senjata ajaib ruang dan waktu. Kecepatan aliran waktu maksimalnya juga 1000 kali lipat dari dunia luar. Mengingat masa-masa saat dia memiliki cermin perunggu, Surya sulit membayangkan bahwa cermin perunggu yang pernah diberikan oleh senior tanpa malam padanya ternyata setara dengan kotak harta langit bumi yang memiliki harga tukar mencapai 98.046 rahmat naga. Namun, karena Surya sekarang sudah bisa menciptakan dimensi naga terperangkap sendiri, serta kecepatan aliran waktu di dimensi naga terperangkap sudah mencapai 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Di masa depan, seiring dengan peningkatan kekuatannya, kecepatan aliran waktu dimensi naga terperangkap pasti bisa meningkat lagi. Surya percaya bahwa tidak lama lagi, dia bisa mencapai 1000 kali kecepatan aliran waktu. Oleh karena itu, Surya tidak memilih kotak harta langit bumi. Karena saat ini, kotak harta langit bumi bukanlah pilihan terbaik. Benda kelima adalah baju besi Dewa Naga. Surya melihat sekilas. Baju besi ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Para kultivator biasa sama sekali tidak bisa merusaknya. Baju besi ini juga memiliki atribut khusus, yaitu perlindungan naga emas. Jika mengenakan satu set, baju besi ini bisa melepaskan kekuatan penuh naga emas. Namun, hanya mengenakan satu potong baju besi Dewa Naga bisa melepaskan 10% kekuatan naga emas. Kekuatan penuh naga emas kira-kira setara dengan kekuatan serangan dan pertahanan kultivator dengan kekuatan 3 juta tahun.
Sedangkan 10% kekuatan naga emas setara dengan kekuatan serangan dan pertahanan praktisi dengan kekuatan 300.000 tahun. Selain itu, mengenakan satu set lengkap baju besi Dewa Naga bisa mendapatkan perlindungan ruang Dewa Naga khusus, yang memungkinkan kultivator untuk memasuki ruang lain saat berada dalam bahaya besar untuk menghindari serangan praktisi lain. Surya menarik napas dalam-dalam. Baju besi Dewa Naga ini memang sangat bagus. Namun, Surya sendiri juga bisa menciptakan dimensi naga terperangkap, sehingga kekuatan Surya saat ini sudah mencapai puncak set baju besi Dewa Naga. Namun, Surya masih merindukan baju besi cahaya miliknya. Meskipun baju besi cahaya itu robek menjadi serpihan, selama 1,5 juta tahun waktu latihannya, Surya telah menemukan cara untuk memperbaiki baju besi cahaya tersebut. Meskipun cara ini mungkin tidak akan berhasil, Surya tetap akan mencobanya. Mulai dari benda ke-6 dan seterusnya, berturut-turut ada pelindung tangan Dewa Naga, pelindung lutut Dewa Naga, serta yang lainnya. Meskipun harga tukar barang-barang ini sama, Surya menyadari bahwa nilai sebenarnya dari barang-barang ini terus menurun. Bab 2886. Meskipun benda-benda di halaman kedua dan ketiga, juga memiliki harga tukar 98.056 rahmat naga, Surya hanya perlu melihat sekilas sebelum menyadari bahwa nilai sebenarnya dari benda tersebut makin menurun. Benar saja, nilai tukar tertinggi ada di halaman pertama. Jika diurutkan dengan cara ini, beda pertama seharusnya memiliki nilai tukar tertinggi. Tadi Surya sengaja menahan diri untuk tidak langsung melihat benda pertama, lalu mulai dari benda kedua. Sekarang, setelah melihat semuanya, dia kembali untuk memeriksa benda pertama dengan perasaan sangat bersemangat. Surya menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke arah layar cahaya. Benda pertama adalah cincin naga api. Ini adalah sebuah cincin dengan ruang tak terbatas yang dapat menyimpan barang apapun. Kemampuan khususnya adalah lautan ruang, yang dapat menarik barang tak bertuan dari lautan ruang. Lautan ruang. Surya membaca deskripsi cincin naga api, menyadari bahwa meskipun cincin ini sangat kuat dengan ruang tak terbatas tanpa batasan penyimpanan, tapi itu hanyalah ruang penyimpanan. Bagi seorang kultivator, tidak perlu menyimpan terlalu banyak barang. Satu cincin dimensi biasa saja sudah cukup. Oleh karena itu, Surya merasa agak kecewa. Namun, ketika Surya melihat deskripsi lebih lanjut, dia tiba-tiba tertegun. Lautan ruang, barang-barang tak bertuan. Surya menggaruk belakang kepalanya, tidak tahu apa itu lautan ruang dan apa itu barang-barang tak bertuan. Tampaknya ini adalah kemampuan khusus dari cincin naga api. Saat Surya memikirkannya, layar cahaya tampaknya merespons pikirannya, menampilkan deskripsi tentang lautan ruang dan barang-barang tak bertuan. Lautan ruang adalah setiap cincin dimensi yang telah ditetesi darah untuk mengenali tuannya, akan hancur begitu pemiliknya mati. Barang-barang yang disimpan di dalamnya akan otomatis mengalir ke lautan ruang, menjadi barang-barang tak bertuan. Barang-barang tak bertuan adalah semua barang yang mengalir ke lautan ruang. Melihat deskripsi ini, Surya langsung merasa sangat bersemangat, hampir melompat kegirangan. Cincin naga api dengan kemampuan khusus lautan ruang ini bukan lagi sekadar ruang penyimpanan, melainkan sebuah senjata ajaib kuat yang mencakup semua barang tak bertuan. Kemampuan khusus lautan ruang ini adalah mengumpulkan semua barang dari cincin dimensi tak bertuan. Tidak diragukan lagi ini merupakan sebuah harta karun yang diberikan kepada Surya. Namun, pada saat itu juga, cahaya putih dari cincin naga api mulai berkilauan. Surya melihat bahwa waktu penukaran yang tersisa hanya 10 detik. Cincin naga api ini ternyata memiliki batasan waktu penukaran khusus. Awalnya hanya ada 3 menit waktu penukaran. Saat Surya melihat benda lainnya tadi, dia tidak menyadari batasan waktu penukaran cincin naga api. Sekarang, hanya tersisa 10 detik terakhir. Setelah berpikir sejenak, waktu yang tersisa hanya 5 detik setelah Surya melihatnya lagi. Surya segera memilih untuk menukar 98.056 rahmat naga dengan cincin naga api tanpa ragu-ragu. Kebetulan sekali waktunya tepat pada 1 detik terakhir. Setelah penukaran berhasil, cincin naga api muncul di hadapan Surya. Pada saat yang sama, sebuah mantra untuk mengendalikan cincin naga api,
membuka lautan ruang, serta menarik barang-barang tak bertuan muncul di benak Surya. Surya melafalkan mantra dalam hatinya. Cincin naga api memancarkan cahaya merah yang menyala. Kemudian, Surya merasakan tangan kanannya seolah-olah masuk ke dalam lautan ruang yang tak berujung. Surya mengarahkan pikirannya untuk menarik sebuah perhiasan yang sangat umum, yaitu sebuah gelang giok. Dengan pikirannya, sebuah gelang giok muncul di telapak tangan Surya dalam sekejap. Melihat gelang giok yang halus di tangannya, Surya membelalakkan mata, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika Surya mencoba untuk menarik barang lain, dia mendapati bahwa kemampuan khusus lautan ruang tidak bisa diaktifkan lagi. Setelah kebingungan sesaat, Surya pun memahami bahwa kemampuan menarik barang dari lautan ruang ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Di masa depan, seiring dengan meningkatnya frekuensi penggunaan dan keterampilannya, jumlah tarikannya pasti akan bertambah. Namun, bagi Surya, sekali tarikan sehari saja sudah cukup. Bab 2887. Bagaimanapun juga, di ruang tengah dan ruang atas terdapat terlalu banyak kultivator hebat. Pembunuhan terjadi setiap hari, sementara cincin dimensi yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan ke berbagai toko. Untuk membentuk ulang cincin dimensi tersebut, mereka sering menghancurkan performa cincin dimensi itu, melelehkannya, kemudian membentuk ulang untuk membuat cincin ruang yang baru. Dengan demikian, barang-barang yang ada di dalam cincin dimensi yang asli hanya bisa mengalir ke lautan ruang. Seorang kultivator hebat yang memiliki hak untuk memasuki lautan ruang untuk memilih barang, setara dengan memiliki gudang harta yang besar. Setelah keluar dari ruang penyimpanan, Surya merasa sangat bersemangat. Kemudian, dia melihat ke arah tumpukan baju besi cahaya yang ditempatkan di dalam kotak kardus. Dengan satu gerakan pikiran, Surya mencoba membuat baju besi cahaya tersebut menyatu kembali. Baju besi cahaya itu merasakan aura Surya, lalu secara otomatis menyatu kembali, hingga akhirnya sekali lagi kembali ke bentuknya. Surya mengulurkan tangan untuk mengambil baju besi cahaya itu. Namun, pada saat diambil, baju besi itu hancur kembali. Ternyata, meskipun baju besi cahaya itu menyatu kembali dalam persepsi Surya, sebenarnya tidak benar-benar menjadi satu kesatuan. Meskipun Surya bisa menciptakan sebuah ruang, dia tidak bisa menyatukan baju besi cahaya itu. Surya yang tidak tahu apa penyebabnya, hanya bisa merasa kecewa dalam hatinya. Keesokan paginya, Surya dan Hayden duduk di puncak gunung bersalju, berjemur sambil berbincang-bincang. Hayden berkata, sebenarnya, dulu aku punya seorang wanita yang sangat aku cintai. Aku sangat baik padanya. Kemudian, aku kira dia berubah hati, padahal sebenarnya dia pergi untuk menjalankan sebuah tugas khusus, yang kemungkinan besar membuat dia tak akan bisa kembali. Untuk membuatku menyerah, dia sengaja memberiku manusia salju yang ditutupi kaca untuk menghinaku, sebagai tanda dinginnya sikapnya padaku. Manusia salju itu aku taruh di dalam cincin dimensi. Kemudian, dalam kemarahan, aku menghancurkan cincin dimensi itu. Setelah Levina meninggal, ibunya datang mencariku, memberitahuku kebenaran tentang kejadian itu. Dia juga mengatakan bahwa di dalam manusia salju itu terdapat sebuah surat dari Levina untukku. Kalau Levina berhasil kembali, manusia salju itu akan diambilnya kembali. Kalau dia nggak kembali, surat di dalam manusia salju itu adalah surat terakhir darinya untukku. Aku nggak tahu apa yang tertulis dalam surat itu. Sejujurnya, aku sebenarnya nggak seharusnya menghancurkan cincin dimensi itu. Surya melihat wajah merah Hayden yang penuh penyesalan, lalu berkata, jadi, kamu sangat menyesal. Ya, aku menyesalinya, jawab Hayden sambil mengangguk. Jadi, kalau aku bisa membantumu menemukan kembali manusia salju itu, apakah aku nggak perlu membayar 50 juta koin emas, utangku padamu itu? Tanya Surya. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin bisa ditemukan kembali? Lagi pula, kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana mungkin aku masih mau meminta 50 juta koin emas darimu? Kamu nggak berutang padaku, jadi nggak perlu seperti itu, balas Hayden. Baiklah, kalau begitu, apa kita ini tenan? Tanya Surya. Ya, tentu saja, jawab Hayden.
Tunggu aku sebentar, ujar Surya. Surya berdiri, lalu masuk ke dalam pondok kecil di belakangnya. Hayden berteriak kepada Surya, kamu mau kemana? Hanya dalam beberapa detik yang singkat, Surya sudah keluar sambil membawa manusia salju besar yang ditutupi kaca. Hayden berdiri dengan tiba-tiba. Wajahnya penuh keterkejutan saat dia berujar, apakah ini benar-benar? Surya, bagaimana caramu melakukannya? Aku nggak bisa memberitahukannya pada orang lain. Baiklah, Hayden mengambil manusia salju itu dari tangan Surya, membuka kaca penutupnya, lalu mengambil sebuah kotak kayu dari dalam manusia salju. Di dalam kotak kayu itu terdapat sebuah cincin dan sepucuk surat. Setelah membaca isi surat itu, Hayden berbalik, memberi Surya pelukan erat. Dengan mata merah yang penuh emosi, dia berkata, terima kasih, Surya. Terima kasih sudah membantuku mewujudkan keinginan terbesarku. Aku rasa setelah ini, aku nggak akan lagi merasa menyesal. Bab 2888. Dalam 5 tahun berikutnya, Surya setiap hari berlatih teknik untuk mengambil barang tak bertuan dari lautan ruang. Karena Surya berlatih di dalam dimensi naga terperangkap, laju waktu di dalamnya 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Jadi, 5 tahun di luar sama dengan 500 tahun di dimensi naga terperangkap. Setelah 500 tahun berlatih, kemampuan lautan ruang dari cincin naga api telah meningkat dari tingkat dasar ke tingkat menengah, memungkinkan Surya untuk mengambil 2 barang tak bertuan dari lautan ruang setiap harinya. Pada hari pendaftaran resmi untuk kompetisi pemilihan pelayan penjaga ruang, suasana di tempat kompetisi sangat tenang. Pada akhirnya, hanya 50 orang yang mendaftar. Sebenarnya, jika bukan karena pertempuran antara para kultivator ahli dengan tanpa malam, jumlah pendaftar akan lebih banyak. Hayden sebelumnya memperkirakan ada sekitar 1.000 orang yang akan mendaftar. Sekarang, hanya 50 orang yang mendaftar, yang sebenarnya sesuai dengan rencana Hayden dan Surya. Awalnya, mereka memperkirakan 100 orang yang akan mendaftar, jadi dengan jumlah yang berkurang setengahnya, justru akan membuatnya lebih mudah. Surya melihat sekeliling, memperhatikan para kultivator lainnya yang juga mendaftar. Sambil menarik napas, dia merasa bahwa dirinya memiliki peluang 60% untuk menang. Karena setiap kali kompetisi pemilihan pelayan, hanya 1 orang yang akan terpilih sebagai pelayan penjaga ruang. Persaingan ini pasti akan sangat sengit. Mengenai hal ini, Surya merasa cukup tertekan. Namun, ketika melihat semua peserta sekarang, dia menemukan bahwa kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Orang yang terkuat hanya memiliki kekuatan kultivasi 3 juta tahun. Meskipun Surya hanya memiliki kekuatan kultivasi 2 juta tahun, sebagai seorang kultivator klan naga, dia seharusnya bisa menang dengan mudah saat menghadapi lawan dengan kekuatan kultivasi 3 juta tahun. Yang paling penting untuk diwaspadai adalah jurus mematikan lawan. Jika lawan menyerang secara tiba-tiba, akan sulit baginya untuk menang. Oleh karena itu, Surya berpikir sepanjang malam, sebelum akhirnya menemukan sebuah strategi. Setelah kompetisi dimulai, dia akan tetap berada di tepi arena, tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan begitu, dia punya waktu untuk melihat gaya serangan lawan. Meskipun lawan menggunakan jurus mematikan, dia bisa melarikan diri dengan lancar. Namun, keesokan harinya, ketika semua peserta tiba di arena, penjaga ruang Sylvan, dalam pidatonya tiba-tiba mengumumkan, untuk kompetisi tahun ini, aku ingin mengubah cara bertanding. Biasanya, kalian para kultivator akan saling bertarung satu sama lain. Sekarang, dunia naga emas dan dunia naga perak baru saja dibangun kembali. Jadi kalian semua adalah para ahli dari ruang atas. Dunia naga emas dan dunia naga perak membutuhkan kalian. Maka dari itu, kali ini kompetisinya akan diubah menjadi ujian terpadu, nggak lagi bertarung satu sama lain. Kompetisi akan berlangsung selama 3 hari, dengan 1 ujian setiap harinya. Mendengar kata-kata ini, semua orang saling pandang dengan wajah terkejut. Bagaimanapun juga, perubahan ini terlalu mendadak. Banyak dari mereka yang telah bersiap untuk berduel, tapi sekarang, ternyata kompetisinya bukan duel melainkan ujian. Baiklah, semuanya tenang. Tatapan Sylvan menyapu semua orang yang ada di aula besar.
Seketika itu juga, suasana berubah menjadi hening. Sylvan melanjutkan, kalau ada di antara kalian yang keberatan dengan kompetisi kali ini, kalian bisa meninggalkan arena sekarang. Bagi yang mundur secara sukarela, aku nggak akan meminta tanggung jawabnya. Setelah selesai berbicara, Sylvan menunggu sebentar. Ke-50 peserta tetap berdiri di tempatnya, tak ada satu pun yang pergi. Sylvan tersenyum simpul sambil berkata, kalau begitu, sekarang aku umumkan, pertandingan hari ini dimulai. Sylvan mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangannya terkumpul bola energi hitam. Bola energi itu perlahan membesar, sebelum akhirnya sebuah bola energi hitam raksasa melayang di tengah arena. Bola energi tersebut melepaskan aura energi hitam, memancarkan tekanan kuat yang menyelimuti semua orang. Sylvan menyilangkan tangan di belakang punggung, menyuruh seseorang membawa kotak nomor ke hadapan setiap peserta. Setelah semua orang mengambil nomor, Sylvan berkata, aturan kompetisi kali ini adalah menggunakan energi kalian sendiri untuk menyerap bola energi hitam ini ke telapak tangan kalian. Setiap orang memiliki 3 kali kesempatan. Kalau dalam 3 kali percobaan kalian gagal, kalian akan langsung tereliminasi. Dari 3 kali percobaan, waktu tercepat yang digunakan akan menjadi skor akhir. 20 peserta dengan waktu terbaik akan lolos ujian ini. Baiklah, ayo sekarang kita mulai. Surya menunduk melihat nomor 27 di tangannya. Dia merasa sedikit lega, karena dia bukan orang pertama yang mencobanya, dia bisa mempelajari teknik dari peserta sebelumnya. Ketika dia melihat ke atas, seorang kultivator bertubuh besar dengan otot-otot menonjol sudah berdiri di atas arena. Dia melepaskan energi dari tubuhnya, mengulurkan tangan kanannya untuk menarik bola energi hitam itu dengan sekuat tenaga. Bab 2889. Percobaan pertama langsung berakhir dengan kegagalan. Energi pria itu sama sekali tidak bisa menarik bola energi hitam. Dia melihat telapak tangannya, mengerutkan kening sambil bergumam, ini, bagaimana mungkin? Kemudian, pria itu mengganti jenis aura energinya sebelum mencoba lagi. Kali ini, bola energi hitam, terpengaruh, perlahan mendekati tangan kanannya. Akhirnya, dia berhasil mengendalikannya dalam waktu 5 menit. Pada percobaan ketiga, pria itu menyesuaikan kondisinya, berhasil menguasai bola energi hitam dalam waktu 3,5 menit. Kultivator kedua mencoba 3 kali. 2 kali pertama berakhir dengan kegagalan. Pada percobaan ketiga, dia akhirnya berhasil mengendalikan bola energi hitam dalam waktu 6 menit. Orang ketiga memerlukan waktu 7 menit. Orang keempat memerlukan waktu 5 menit. Orang kelima memerlukan waktu 5,5 menit. Para peserta berikutnya yang berjumlah sekitar 20 orang, semuanya membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa mencapai waktu 3,5 menit. Ini membuat Surya merasa tertarik pada peserta pertama. Nomor 27. Ya, Surya naik ke arena, lalu melepaskan aura energinya. Dia mengulurkan tangan kanannya, mencoba menarik dengan sekuat tenaga. Bola energi hitam perlahan mendekati telapak tangan kanannya. Pada percobaan pertama, dia berhasil dalam waktu 5,5 menit. Pada percobaan kedua, Surya kembali berusaha keras. Kali ini dia berhasil dalam waktu 5 menit. Pada percobaan ketiga, Surya mengerahkan seluruh kekuatannya, berhasil dalam waktu 4,5 menit. Di tengah sorak-sorai penonton, Surya melangkah turun dari arena. Sebenarnya, Surya sengaja menahan diri. Bagaimanapun juga, para peserta sebelumnya memerlukan waktu lebih dari 5 menit. Masih ada 23 peserta lagi setelah dirinya. Pada hari pertama kompetisi ini, akan ada 20 peserta yang lolos. Dengan catatan waktunya saat ini, Surya sudah pasti akan lolos. Jadi dia sengaja memperlambat kecepatannya agar tidak menarik perhatian. Selanjutnya, peserta nomor 28 melangkah naik ke arena. Dengan cepat, terdengar ledakan sorakan. Surya menoleh untuk melihat bahwa peserta ini hanya memerlukan 3 menit untuk menarik bola energi hitam. Pada 2 percobaan berikutnya, dia juga memerlukan waktu 3 menit. Sepertinya peserta ini juga sengaja menyembunyikan kemampuannya. Selanjutnya, dari sekitar 20 peserta berikutnya, kebanyakan memerlukan waktu lebih dari 5 menit.
Hanya satu kultivator jimat dan dua kultivator mantra yang berhasil dalam waktu 2,5 menit. Akhirnya, Surya dan 19 peserta lainnya berhasil lolos. Saat keluar dari arena, Surya berencana langsung kembali ke gunung bersalju. Tetapi tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari belakang, "Apa kamu berusaha menyembunyikan kekuatanmu? Saat pertandingan tadi, sepertinya kamu nggak mengerahkan seluruh kemampuanmu." Surya menoleh, melihat bahwa yang berbicara adalah Herbert, peserta nomor 28. Mereka saling memandang. Herbert tersenyum simpul, mengangkat bahunya, lalu berujar, "Apa aku boleh berteman denganmu? Bolehkah aku mengajakmu minum?" Bab 2890. Baiklah, Surya menyetujui ajakannya. Kemudian, dia pergi bersama Herbert ke sebuah kedai minum. Mereka memesan 2 gelas bir. Herbert menatap Surya yang duduk di depannya sambil berkata, "Apa kamu yakin bisa menyelesaikan 3 tes itu? Meskipun hari ini kamu lolos tes pertama, masih ada 2 tes lagi. Aku rasa nanti kamu mungkin gak akan seberuntung sekarang. Kamu juga sama, Herbert. Jadi, apa kamu ingin aku mundur dari kompetisi ini?" Tanya Surya. "Hanya ada satu tempat, jadi aku berharap kamu bisa menyerah dengan sukarela," balas Herbert. Surya menatap Herbert dengan tatapan serius sembari berkata, "Semua orang tahu kalau hanya ada satu tempat, bukan hanya aku. Kalau kamu berharap menang dengan membujukku mundur, coba dulu dengan orang lain. Kalau semua orang bersedia mundur, aku juga akan mundur. Kalau enggak, aku akan tetap bertanding hingga hari final," lanjut Surya. "Sepertinya kamu memang keras kepala. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Ayo, kita minum." Surya mengangkat gelasnya, bersulang dengan Herbert, kemudian meminum birnya. Setelah keluar dari kedai minum, mereka berpisah. Surya terus berjalan ke depan, tapi tak lama kemudian dia menghentikan langkah, menoleh ke arah Herbert yang juga berjalan pergi. Surya merasa bingung. Dari 20 orang yang lolos, kenapa Herbert memilih dirinya dan mengajaknya minum? Apakah karena dari 18 peserta lainnya, Herbert tidak melihat mereka sebagai ancaman? Surya memikirkan ini, lalu menggelengkan kepala. Saat pertandingan tadi, dia memang menyembunyikan kekuatannya. Kultivator jimat dan kultivator mantra yang lolos menunjukkan kekuatan yang lebih besar darinya. Mungkinkah Herbert sudah mengetahui identitasnya sebagai kultivator klan naga? Hanya dengan ini, alasan mengapa Herbert menganggapnya sebagai lawan menjadi masuk akal. Namun, selama pertandingan Surya tidak melepaskan aura naganya. Jika Herbert bisa mengenali identitasnya, itu berarti Herbert memiliki kemampuan khusus. Kultivator klan naga dapat mendeteksi aura energi di ruang sekitarnya. Klan lain di alam semesta juga memiliki kemampuan khusus mereka sendiri. Beberapa di antaranya bahkan mampu mendeteksi identitas orang lain. Mungkin Herbert adalah salah satunya. Namun, meski dia bisa mengetahui identitas Surya, itu tidak ada artinya dalam kompetisi ini. Lagi pula, kompetisi ini bukan pertarungan langsung, melainkan 3 jenis ujian yang berbeda. Ini berarti Surya juga tidak akan bertarung secara langsung dengan Herbert. Mungkin saja Herbert akan tersingkir dalam ujian besok. Bagaimanapun juga, setiap kultivator hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Setelah kembali ke gunung bersalju, Surya menceritakan apa yang terjadi hari ini pada Hayden. Mendengar itu, Hayden mengernyit sambil berkata, "Aturannya diubah." Astaga, aturan dari Pak Sylvan hampir nggak pernah berubah. Tapi sekarang mereka mengubahnya demi seorang pelayan. Tampaknya pengaruh tanpa malam terhadap ruang atas sangat besar, sampai-sampai membuat penjaga ruang mengalah. Ini sangat menakutkan. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Hayden sambil terus menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Surya bertanya dengan bingung, Pak Sylvan adalah penjaga ruang, sementara dunia naga biru belum hancur. Kenapa dia nggak langsung turun tangan untuk menyingkirkan tanpa malam sejak awal? Melainkan menunggu sampai dunia naga emas dan dunia naga perak hancur sebelum dia membunuh tanpa malam. Walaupun penjaga ruang juga seorang kultivator, tapi mereka nggak bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri. Mereka bertindak sesuai kehendak ruang. Perubahan apa yang terjadi di ruang, peristiwa apa yang harus terjadi kapan,
serta bagaimana peristiwa itu harus ditangani, semuanya ditentukan oleh kehendak ruang. Penjaga ruang hanya bertindak sesuai dengan kehendak ruang. Ketika tanpa malam menghancurkan dunia naga emas dan dunia naga perak, kehendak ruang tidak berubah. Ini berarti kalau semua ini memang harus terjadi. Begitu tanpa malam tiba di dunia naga biru, kehendak ruang berubah. Ruang ingin mempertahankan dunia naga biru, sehingga tanpa malam harus dibunuh. Surya mengernyitkan kening, bertanya, apa penjaga ruang benar-benar hanyalah seorang kultivator tanpa kehendak manusia? Enggak bisa dikatakan begitu. Dia hanya menahan kehendaknya sebagai manusia. Sementara untuk semua tindakannya, itu akan mengikuti kehendak ruang alam semesta. Bersambung ke bab 2891. Terima kasih.